Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya dari SD Negeri Ujung Alang 01 Kampung Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, coaching supervisi untuk akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tahapan supervisi. Yang pertama yaitu pra-observasi. Pada tahap pertama, saya akan berbincang-bincang dengan rekan guru kami, yaitu saya Yeni Yuliatun, guru kelas 6 SD Negeri Ujung Alang. Demikian perkenalan kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik Pak. Sehat, alhamdulillah ya. Mohon maaf ya Bu Heni, mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik itu adalah suatu proses memperdayakan dan berupa mengembangkan diri yang nantinya dapat meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran seperti itu, Bu Heni. Iya Pak. Nah, jadi nanti pada tahap supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahapan ya Bu Heni ya. Nah, adapun tahapan pertama yaitu pra-observasi, tahapan yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Kira-kira seperti itu Bu Heni? Ya, siap Pak Rudi. Siap, sudah paham Bu? Iya. Dan yang kita lakukan sekarang Bu Heni, tahapan pra-observasi kita bercakap-cakap seperti ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Heni dalam melaksanakan pembelajaran di dalam. Nah, kira-kira menurut Bu Heni, setelah percakapan ini apa yang ingin diharapkan oleh Bu Heni? Saya harap sih setelah percakapan ini, karena ini masih pra-observasi, tentunya saya berharap siap dalam supervisi nanti, dan apa yang akan saya persiapkan agar dalam pembelajaran nanti saya bisa secara maksimal, sehingga murid-murid saya mendapatkan pemahaman yang bermakna selama proses pembelajaran kami. Boleh saya rangkum Bu, berarti intinya yang diharapkan sama Bu Heni itu supaya siap dalam supervisi nanti Bu, sehingga bisa tampil maksimal dan siswa itu bisa mendapatkan pemahaman bermakna gitu Bu. Betul sekali Pak. Berarti dari percakapan kita kali ini Bu Heni siap dalam pelaksanaan pembelajaran secara maksimal dan murid mendapatkan pemahaman yang bermakna gitu Bu. Nah, kira-kira nih Bu Heni, ada waktu siap apa nih untuk melaksanakan pembelajaran kira-kira? Insya Allah siap hari Selasa aja ya Pak. Oh, boleh kalau hari Selasa siap. Oh iya, boleh tanya-tanya lagi nggak nih Bu? Oh iya, monggo. Begini Bu Heni, kan mengajar kelas 6 nih. Nah, kira-kira nanti mau mengambil pelajaran apa? Insya Allah saya mau ambil pelajaran IPA karena kebetulan dari Selasa itu jadinya pelajaran IPA. Kalau boleh tahu nanti nih, kan pelajarannya sudah IPA nih, kira-kira materinya apa? Nanti saya mau ambil materi tata surya, khususnya anggota tata surya, seperti planet, komet, asteroid, meteor, dan lain-lain. Gitu.
Oh, jadi nanti Bu Heni materi yang diambil adalah tentang tata surya, begitu Bu? Iya Pak. Nah, kan Bu Heni sudah tahu nih mata pelajaran dan materi yang akan diajarkan besok. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Heni itu apa? Tujuan pembelajarannya itu satu, setelah mengamati video, gambar, atau buku bacaan dari berbagai sumber tentang tata surya, murid dapat menjelaskan tentang planet dalam dan planet luar dengan benar. Dua, setelah mengamati video, gambar, buku bacaan dari berbagai sumber belajar tentang sistem tata surya, murid membuat model sistem tata surya dengan tepat. Ini kira-kira. Oh gitu, berarti mengamati itu ya, mengamati video. Berarti media pembelajarannya itu variatif ya, ada videonya, ada gambarnya, ada bacaannya. Boleh saya pinjam RPP-nya sebentar? Nah, bentar. Bagus sekali ini. Karakter yang diharapkan di sini nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita gitu. Luar biasa, bagus sekali Bu. Saya kembalikan, sangat menarik dari apa yang sudah disampaikan, tujuan dari tujuan pembelajarannya yang Bu ini tadi sampaikan. Yang tadi juga saya sudah lihat RPP-nya sudah memuat konsep ABCD itu ya, sudah runtut, bagus. Semoga pelaksanaannya bisa maksimal gitu. Saya harap seperti itu Pak. Tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Heni sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira nih apa saja yang sudah Bu Heni persiapkan? Persiapan yang saya siapkan, pertama saya sudah menyiapkan perangkat belajar yang tentunya bertingkat ini Pak. Yang kedua, ini tadi saya sudah membuat RPP-nya. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD-nya. Media pembelajaran juga sudah saya siapkan. Dan yang terakhir jelas alat evaluasinya. Bagus sekali Bu Heni. Berarti perangkat pembelajarannya sudah siap ya? Oh iya, kalau boleh tahu, kira-kira alasannya Bu Heni memilih mata pelajaran itu? Pak, mata pelajaran IPA itu kan bisa dikatakan sulit, banyak bacaan, teori. Untuk itu saya ingin merancang pembelajaran yang melibatkan murid bisa aktif dengan membuat metode pembelajaran yang menarik, sehingga anak itu nanti bisa termotivasi ketika mengikuti pembelajaran. Oh iya Bu, benar. Memang IPA itu menurut saya juga materinya sangat banyak, terutama banyak hafalannya gitu ya. Jika anak kurang memaknai dalam pembelajaran, otomatis kan pemahaman anak akan sulit didapatkan gitu ini. Iya Pak. Tadi persiapannya sudah, sudah komplit, nah lengkap pokoknya. Sekarang bisa diceritakan tidak Bu Heni, strategi apa yang akan dilakukan sama Bu Heni saat pembelajaran nanti? Kira-kira seperti apa? Ini Pak, ini karena karakteristik murid sini kan beragam. Ada yang cepat, ada yang lambat, menerima materi. Jadi saya itu lihat kesiapan murid dulu, sehingga saya bisa melihat kesiapan belajar dari murid saya. Kemudian dari situ saya menyusun strategi dalam penyampaian materinya, itu agar materi yang saya sampaikan dapat terserap. Bagus sekali. Terus ada tuh strategi yang saya gunakan itu menampilkan video. Ada videonya berarti. Agar nanti murid-murid itu dapat menyimak dan mengamati. Karena ini beda-beda di luar angkasa. Jadi kan nggak bisa dilihat langsung. Jadi untuk memudahkan dengan menggunakan video tata surya, anaknya pembelajarannya. Selanjutnya saya juga menyiapkan alat peraga tata surya yang di sekolah sebelum sudah ada. Kemudian saya menyiapkan global. Kemudian agar murid itu semakin mudah memahami ini yang kita kembali melihat globalnya, mengamati langsung seperti itu Pak. Wah bagus sekali Bu Heni, dari apa yang sudah disampaikan itu kalau menurut saya rasanya
tidak mungkin anak itu tidak paham kayaknya. Mesti tertarik karena begitu siswa itu dituntut untuk mengamati. Ya, terus dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Heni barusan, Bu Heni sudah merancang pembelajaran diferensiasi, Bu. Terlihat Ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dari tadi pas obrolan ada karakteristik kebutuhan siswa gitu ya. Berarti Bu Heni juga sudah merancang media pembelajarannya nih di sini yang bervariasi seperti video, bacaan, gambar dan benda konkret gitu. Luar biasa Bu Heni. Nah, nanti ini pada saat pelaksanaan pembelajarannya, tentunya dalam pembelajaran kan ada bantuannya yang dilakukan sama Bu Heni. Nah, kira-kira akan melakukan bantuan seperti apa gitu untuk murid-muridnya? Rancangannya anak itu nanti akan saya kelompokkan sesuai dengan minat belajarnya, Pak. Misalnya ada kelompok yang mandiri dan belum mandiri, terus akan memungkinkan saya itu saat proses pembelajaran langsung, sehingga saya tinggal datang nanti ke masing-masing kelompoknya sesuai dengan minat belajarnya dan menjelaskan instruksi sesuai dengan idea yang saya gunakan nanti di masing-masing kelompok, sehingga nantinya anak itu mampu membuat laporan hasil pembuatan model sistem tata surya dengan laporan yang sederhana, begitu Pak. Sangat bagus ini dari diferensiasi prosesnya ada, kontennya juga menarik, dari produknya ini berupa hasil laporannya juga bagus sekali. Ternyata Bu Heni sudah secara tidak langsung sudah melakukan suatu pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya Bu. Sudah bagus sekali Bu Heni. Dari perencanaannya sudah lengkap mungkin. Kira-kira dari semua persiapan yang sudah dilakukan sama Bu Heni ini, apa nih yang belum siap dari perencanaan yang sudah dipersiapkan oleh Bu Heni? Ya Pak, mungkin dari semua yang sudah saya sampaikan ada yang harus diperbaiki lagi nantinya dalam pelaksanaannya. Nah, oke. Oh, berarti itu Bu Heni masih ingin melengkapinya gitu agar pelaksanaannya lebih maksimal. Iya gitu. Pak, kan kita nggak tahu di pelaksanaan nanti. Iya. Betul, hebat. Nah, kira-kira nih kapan Bu Heni akan melengkapinya agar persiapan saat pembelajaran siap tempur gitu, sesuai apa yang diharapkan sama Bu Heni? Saya usahakan secepatnya Pak. Nanti setelah program ini langsung kita coba cari kekurangannya di mana lengkapnya. Luar biasa sekali, hebat. Oke, siap Bu Heni, semoga dimudahkan di. Amin. Oh iya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar Ibu, mulai dari perencanaannya, strategi yang akan digunakan dan lain-lain gitu. Saya mau tanya nih, berkaitan dengan supervisi akademik kali ini, erat kaitannya dengan area pengembangan kompetensi gitu Ibu. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai sama Bu Heni? Kalau saya sendiri ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya, Pak, yang berkaitan dengan kemampuan diri saya, yaitu dalam menyampaikan materi pembimbing, sehingga apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa, oleh murid saya, dan menjadi bermakna bagi mereka. Dan juga saya ingin meningkatkan area pengembangan kompetensi sosial emosional saya, Pak. Jadi karena murid banyak yang mengeluh, IPA banyak masalahnya ya, sedangkan sudah hafal besoknya, terus lupa lagi, sehingga murid itu sering menyerah untuk belajarnya. Kemudian dari belajarnya karakteristik itu, saya ingin mampu mengontrol emosi saya saat menghadapi murid yang pemahamannya lambat, sehingga saya mampu mengelola emosi agar menjadi fase yang nyaman sehingga pembelajaran Pak. Luar biasa sekali Bu Heni, sangat menarik. Saya jadi ikut termotivasi gitu. Dari apa yang disampaikan sama Bu Heni tadi, saya menyimak bahwa dalam pembelajaran seorang pendidik harus menguasai kompetensi sosial emosional. Di sini kompetensi profesional dari Bu Heni sudah sangat
bagus sekali, kompetensi pedagogiknya juga sangat luar biasa. Iya Pak. Bagus sekali Bu Heni, semoga pembelajarannya berpihak pada murid yang Bu Heni sudah rancang bisa berjalan dengan lancar. Semoga hasilnya sesuai apa yang diharapkan sama Bu Heni ya. Mungkin itu saja untuk obrolan kita hari ini Bu Heni. Nanti akan ada obrolan lagi kita pada saat pasca observasi. Kira-kira ada lagi tidak yang mau ditanyakan Bu Heni? Mungkin untuk saat ini cukup Pak. Mungkin kalau misalnya nanti kok saya ada kesulitan, maka saya bisa berkomunikasi untuk menanyakan lebih lanjut. Oh, oke, siap Bu Heni. Kalau begitu saya sudahi obrolan kita kali ini. Bu Heni, semoga besok lusa proses pembelajarannya bisa maksimal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Budi. Demikian tadi obrolan kita pada tahap pra-observasi antara saya sebagai supervisor dan Bu Heni sebagai yang diobservasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua atau tidak ya? Siapa yang tidak masuk? Iya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Nggak tahu. Nggak ada alasan. Nanti tolong disampaikan ya ke teman kamu. Ketika ada yang tidak masuk, harus memberikan surat keterangan absen, surat izin. Alasannya apa? Misalnya sakit atau izin ada keperluan keluarga, nanti tolong disampaikan ke teman kamu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah? Untuk mengawali pelajaran, bersemi ketua kelas maju ke depan. Ya, ini teman-teman kamu untuk berdoa sehingga sebelum mulai pelajaran ini kita dapat mulainya dengan baik, ilmunya dapat dirasakan dengan baik ya. Ini doa dulu. Kita berdoa mulai. Semangat kan untuk belajarnya? Untuk menambah semangat sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita nyanyikan lagu Gada bersama-sama. Hafal tidak? Ayo kita nyanyikan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Aryo proklamasi, sedia membantu untukmu. Pancasila dasar negara, raja bukan dosa.
Coba untuk menambah semangat, kalian lihat sebuah video yang akan dibuka. Setelah ini kalian bisa membuat kelompok sesuai dengan minat kalian, dengan teman-teman kalian, sehingga nanti ketika pembelajaran kita akan belajar dengan nyaman dan kalian juga bisa menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan. Setelah kalian menyimak video ini, kalian perhatikan di sini ada 3 benda kan? Ada wortel, telur, dan kopi. Kemudian dimasukkan dalam air yang dididih. Ini kalau kita ibaratkan kalian sebagai 3 benda ini, wortel, telur, dan kopi, dimasukkan dalam air. Berarti kita ibaratkan kayak sekolah. Ya, sekolah ini di sekolah. Kalau misalnya kalian kok tidak mau yang namanya berusaha dengan keras, tidak mau belajar, tidak mau yang namanya tekun dengan apa yang kamu minati, apa yang kamu cari, nanti jadinya akan seperti ini. Contoh wortel, wortel tadinya keras, masuk ke sekolahan, dia tidak mau yang namanya belajar, mereka jadi anak yang tidak mau belajar. Semangat hanya di awalnya saja, di pertengahan dia lembek karena ikut dengan teman-temannya tidak mau belajar. Akhirnya keluar, tahu kan bapak kalau dimasak jadi lembek kan? Nah ini ketika anak di awalnya semangat, kemudian bergaul dengan temannya, kok teman yang membawa pengaruh yang jelek, akhirnya jadi jelek. Telur, tadinya lembut, kemudian bertemu dengan teman atau dengan kehidupan yang keras, dia dalamnya jadi keras. Bergaul dengan teman yang tidak baik, jadi anak yang keras kepala, suka membangkang. Ini kalau misalnya dia menemukan lingkungan yang tidak. Tapi berbeda dengan kopi. Kopi yang sudah jadi bubuk kopi, ketika dipanaskan dengan air, di situ dia melebur. Kopinya, bubuknya mungkin hilang, tetapi air di dalamnya itu akan menjadi berwarna. Ini kalau kita ibaratkan, seandainya kamu sebagai siswa mau melebur dengan teman-teman kamu yang baik, belajar bareng, bekerja sama dengan teman-temanmu, maka ini akan berkembang menjadi hal yang baik pula. Kamu jadi siswa yang prestasi, kemudian sikap kamu juga sopan, santun. Ini karena apa? Kita mau mengikuti lingkungan yang baik, mendapatkan arahan yang baik dari guru. Ini adalah sedikit video motivasi ini kalian, agar kalian bisa belajar lebih keras. Tapi ingat, jangan terpengaruh lingkungan yang jelek. Kalau teman kamu ngajak yang jelek, oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Alat tulisnya disiapkan. Bagi yang tidak membawa alat tulis bisa dipinjami. Bukunya dibuka ya, dibuka bukunya. Bukunya diambil, dikeluarkan, dibuka. Yang tidak membawa alat tulis bisa dipinjami. Sana kiri, ya. Oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai di dalam atau sekarang kamu lihat di luar, ya. Waktu ini harinya, waktunya itu sekarang pagi, siang, malam, atau sore? Siang. Kalau siang kok bisa sih di luar terang sekali karena ada apa? Matahari. Kalau di malam hari ketika gelap, lampu mati, kok bisa ada yang terang? Karena ada bulan. Matahari, bulan. Kemudian satu lagi, kita tinggal planet bumi. Yang namanya bumi, matahari, bulan itu merupakan salah satu bagian dari tata surya kita.
Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, ada sebuah lagu untuk kita mengingatkan mengenai ini lagunya. Kemudian kalau misalnya kita urutkan, matahari adalah sebagai pusat tata surya. Ini adalah bintang yang terbesar di galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Yang kebetulan di kelas kita ada yang namanya sama, hanya beda S sama C. Ini matahari. Planet yang pertama di sini Merkurius. Ini yang pertama. Kedua, Venus. Ketiga, Bumi. Keempat, ketiga. Keempat, Mars. Planet merah. Yang ini Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar. Kemudian ini ada Saturnus. Nah, Saturnus ini terkenal planet bercincin. Yang ini. Oh, ternyata tidak simpan. Nah, ini Saturnus. Planet yang bercincin. Kemudian ada lagi Uranus. Kemudian ini ada Neptunus. Kalau tadi dalam lagu kita berhenti di Neptunus. Tapi kalau dulu sebelum tahun 2012 galaksi kita ada yang namanya Pluto. Namun setelah tahun 2012 ini Pluto tidak masuk dalam galaksi Bima Sakti. Sehingga di galaksi kita sekarang hanya tinggal 8. Ya, yang ini tidak sekarang kalau misalnya kita disuruh melihat keluar angkasa, jelas kita tidak bisa kalau misalnya kita keluar angkasa. Tetapi di sini saya punya sebuah video mengenai galaksi kita, sistem tata surya. Silakan. Dulu kalian kenapa sih kok belajar ya? Saya bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati video, gambar, buku bacaan, berbagai sumber belajar tentang sistem tata surya, murid dapat menjelaskan tentang planet dalam dan planet luar. Dua, setelah mengamati video, gambar, buku bacaan, berbagai sumber belajar tentang sistem tata surya, murid membuat model sistem tata surya dengan tepat. Nah, jadi nanti ketika saya memperlihatkan video, kalian simak baik-baik. Nanti akan ada bagaimana kalian membuat model mengenai sekarang kita simak. Tata surya adalah benda langit yang terdiri atas sumber bintang seperti matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Objek-objek tersebut termasuk dalam gambaran yang sudah diketahui dalam kita ini mungkin akan perkiraan yang lain 100.000 hingga sampai alami yang berlagi dari gravitasi jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya memiliki menjadi matahari
coba dengan dirasa kalau dari atas alam ini dalam gambar video ini, tata surya kita itu terdiri dari matahari, kemudian planet yang mengelilinginya. Nah, di antara 8 planet ini terbagi menjadi 2, yaitu yang kita sebut sebagai planet dalam dan yang kita sebut sebagai planet luar. Di sini planet dalam dengan planet luar itu dibatasi oleh yang namanya satu asteroid yang terletak di antara Mars dengan Jupiter. Jadi di sini planet dalam itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jika tidak ada, maka Ibu akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Di sini saya sediakan lembar kerja untuk nanti kalian bisa membuat pengamatan dari video mengenai yang tadi kita bahas, tata surya, planet dalam dan planet luar. Nanti setelah kalian diskusikan dengan kelompokmu, tuliskan nama kelompok kamu. Nanti kamu susun, kamu gambar, membuat miniatur. Ya, kamu lihat lembar kerja kelompok masing-masing. Di situ ada tertulis 1, 2, 3, 4. Berarti itu untuk mengisi nama anggota kelompokmu. Nah, karena kita sekarang sedang membahas tata surya, saya hitung ini kelompok kamu itu ada 7. Kamu boleh menggunakan nama masing-masing planet dalam tata surya ini sebagai nama kelompok kamu. Coba dari kelompok ini dulu, mau nama planet apa? Bumi. Yang sana? Saturnus. 5? Venus. 3 kelompok ini? Uranus. Uranus, Bumi, Saturnus. Berarti 4 kelompok ini memilih nama planet yang tadi. Kalian mau nama apa? Jupiter. Yang ini Bumi sudah dipilih. Berarti yang belum tinggal Mars. Oh, Mars ini. Berarti kamu selain Mars, apa? Venus. Sudah belum tadi ya? Belum. Berarti Venus ya. Kamu apa tinggal kasih saya tuh? Boleh itu. Tata surya pakai nama matahari juga boleh. Tadi Bumi sudah, Venus sudah, Saturnus sudah, Jupiter sudah, Neptun. Oke, tulis nama kelompok kamu di pojok sini. Ya, tulis nama kelompoknya di pojok. Tadi sesuai dengan nama-nama planet yang kamu pilih. Setelah itu tulis anggota kelompokmu 1, 2, 3, 4. Bisa? Kemudian di situ dalam ini kelompoknya cuma 3. ya nggak apa-apa nanti di sini karena isinya. Oke, setelah diisi, kemudian ini kan tadi saya sudah bagikan gambar, ya kan? Gambar itu kamu tulis, nanti kamu nah, di balik kertas ini kamu buat lintasan atau boleh misalnya dari kertas ini kertas kamu seperti ini, ya kan? Nama kelompokmu dari
misalnya kan di sini bumi, di baliknya itu bagian sini kamu boleh membuat gambar. Misalnya gambar mataharinya kamu letakkan di sini boleh. Ini gambar mataharinya. Buat lintasan sejumlah 8. Buat lintasan digunting. Ini saya ada yang membuat lingkarannya atau mau dibuat lingkaran ini atau mau dibuat seperti yang ada di sini. Ada satu yang satu gunting, yang satu buat lingkaran, disusun. Tadi susunan tata surya kita itu apa saja? Kalau ini kan punya kita kontak saya. Kamu tinggal misalkan ini mataharinya dari sini. Berarti kamu bikin dari sini. Nah, udah. Nanti baru itu gambarnya itu kamu temukan urutannya yang benar bagaimana. Oke? Oke, bisa? Coba sini. Sini. Ini sayang. Kamu kalau itu boleh ya. Nah, sini. Putar kelasnya. Nah. Putar. Sampai lingkarannya selesai. Ya, nanti kalau tidak tangannya yang kena. Kalau sudah ini baru nanti di olehnya. Ini apa? Uranus kita berapa? Nah, itu nanti berapa? Kalau misalnya nanti kamu urutkan tapi kan sini kamu boleh ngomong dari sini. Ya. Ini sampai sini. Ah iya, nah, tapi tasnya tetap harus membuatnya lingkaran ya. Oke. Yang mana belum ya? Nah, digunting dulu. Matahari dulu digunting. Oke, pekerjaannya sudah selesai semua. Salah satu kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan tadi yang sudah kalian kerjakan. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangannya. Oh iya, Bima akan mewakili dari kelompok apa tadi, Bima? Oke, Bima dari kelompok Uranus akan maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Lalu sampaikan ke teman-teman kamu. Saya dari kelompok Uranus akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Perlihatkan ke teman-teman kamu. Ya, ini adalah hasil dari kelompok Uranus. Ya, dijelaskan. Dari kami Venus, Bumi, dan Mas. Kalau mana dua planet sekitar Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya. Berikan tepuk tangan untuk Bima dari kelompok Uranus.
mengenai hasil diskusi dengan kelompoknya tentang tata surya, terutama pembagian planet dalam dan planet. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya ketika kamu bekerja sama harus saling membantu seperti tadi. Ya, kerjanya sudah bagus, hasilnya bagus. Ini yang beberapa. Nanti hasilnya kita kumpulkan ya. Ini adalah beberapa temannya. Bagi yang tadi tidak maju, tidak masuk. Nanti akan kita kumpulkan. Oke? Kemudian ketika kamu nomor tinggi ya. Masing-masing sudah terima kertasnya? Kalau kalian mungkin WhatsApp atau pesan, tahu kan yang namanya emoji? Nah, emoji itu ada yang menggambarkan perasaan kamu bahagia dengan wajah tersenyumnya, menggambarkan perasaan kamu sedih dengan melengkung ke bawah. Nah, sekarang guru minta kamu gambarkan perasaan kamu setelah kamu belajar materi tata surya. Apakah kamu merasa senang, merasa sedih, atau merasa bingung? Silakan gambarkan dalam kertas tersebut dalam waktu 1 menit. Menitnya berakhir selesai. Gambarkan perasaan kamu setelah belajar materi ini. Senang kan? Sedih kan? Oke, sudah digambar semua? Sudah? Kalau kita dalam hitungan 3, kamu tunjukkan emoji kalian. Kita lihat rata-rata itu sebenarnya semangat kalian. Aku maju lagi. Emoji kalian. Ternyata setelah kalian mempelajari materi tentang sistem tata surya dan kalian tunjukkan wajah-wajah. Apa yang kalian gambar? Kalian senang mempelajari materi baru ini? Iya. Kalau hati kalian senang, maka otak kalian juga akan senang belajar dengan sama diskusikan saya. 1, 2, 3. Tata surya itu apa sih? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari. Iya, itu adalah tata surya. Kemudian yang kita bahas lagi tadi, planet dalam terdiri dari Merkurius, Bumi, planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya, demikian tadi adalah materi dari muatan pembelajaran IPA mengenai sistem tata surya dengan temanya yaitu planet dalam dan planet besar. Coba bila dari tempat duduknya bisa pimpin doa ya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Ayo Bima dipimpin berdoa. Ya Allah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan
rangkaian praktek coaching supervisi untuk akademik. Untuk tahap kali ini yaitu pasca observasi, saya akan kembali berbincang-bincang dengan rekan guru saya yaitu Bu Heri Yuliatun dengan didampingi oleh pengajar praktik kami yaitu Bapak Ardianto Indra Purnomo. Demikian perkenalan kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Jadi sekarang kita kembali lagi Bu untuk ketiga kalinya setelah kemarin tahap pertama dan kedua. Jadi sekarang adalah tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Nanti kita akan bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa kemarin tanggal 2. Ibu mengajar kelas 6 mata pelajaran apa sih? Kebetulan pada saat itu ada mata pelajaran IPA, materinya tentang tata surya. Kira nih tujuan dari obrolan kita hari ini apa yang diharapkan dari Bu ini pas waktu kemarin sudah melaksanakan observasi, kira-kira apa nih yang perlu diobrolkan hari ini? Hari ini mungkin tujuannya kita ingin sharing terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki, terus yang perlu ditingkatkan lagi, terus bagaimana saya memperbaiki. Mungkin kurangannya mungkin itu Pak. Berarti tujuan dari apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi adalah Bu Eni ingin sharing tentang pengalaman kemarin gitu, sudah sesuai dengan area pengembangan yang sudah disepakati observasi atau tidak, terus kira-kira yang sudah bagus seperti apa, yang belum bagaimana gitu. Perbaikannya di bagian mana? Ya. Sebelum itu saya mau tanya lagi nih, kira-kira perasaannya Bu ini kemarin saat melakukan pembelajaran di kelas seperti apa? Pembelajaran di kelas rasanya belum Pak. Kemarin di awal juga, nanti sesuai tidak ya dengan yang kita harapkan yang kita obrolkan di awal. Kemudian sesuai tidak dengan langkah-langkah yang sudah dibuat, perencanaannya, terus kemudian buatan perangkat pembelajarannya, itu saya buat sehingga anak-anak itu bisa terlibat. Nah, itu terlihat antusias gitu Jadi Bu ini merasa lega, senang gitu karena seperti yang saya lihat juga Bu ini saat mengajar begitu enjoy, anak-anak juga saya lihat nyaman dan antusias gitu. Terlebih saat mereka menyimak berbagai macam tayangan video terkait tata surya, hal itu tentu hal baru buat anak karena setahu saya itu ada dalam pembelajaran yang sudah ada hanya gambar-gambar itu ini sudah menyajikan video berupa video karena kan ini berkaitan dengan tata surya benda langit yang tidak bisa kita datangkan sehingga untuk memunculkan itu Bu ini secara kreatif juga menggunakan video gitu. Selanjutnya nih Bu ini berkaitan dengan pra-observasi minggu kemarin kita melakukan percakapan tuh kan ada rencana perbaikan pada waktu pra-observasi. Apakah sudah tercapai Bu ini? Pada saat kegiatan pra-observasi itu kan rencana perbaikan yang saya lakukan itu pengen menggunakan semua media yang ada yang bisa menarik minat siswa dari mulai gambar, alat peragamnya, kemudian saya juga nyari video pembelajaran menggunakan surya. Kemudian ini saya lakukan itu biar materinya, meskipun kita nggak bisa lihat langsung ya, kita lihat di luar angkasa, tapi anak-anak punya bayangan gitu loh dengan lihat videonya, ada medianya, sehingga anak-anak itu mudah memahami materinya. Terus saat observasi pun saya sudah menggunakannya dan sudah saya laksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan waktu pra-observasi. Kemudian nih Bu ini
kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, apa sih kira-kira menurut Bu Heni yang harus dilakukan saat observasi? Tujuan pembelajaran ketika observasi itu kan satu, mengenalkan mengenai kata sejarah. Yang kedua itu mengenalkan mengenai mana sih yang mana dalam, mana yang mana luar. Dengan melihat video, lihat alat peraganya langsung, alhamdulillah anak-anak sudah tercapai, sudah tahu membedakan mana yang mana dalam, mana yang mana luar. Itu yang saya lihat kemarin. Kemudian juga waktu itu kan di pembelajaran ada observasinya. Nah, dari observasi juga sudah menunjukkan peningkatan. Sudah di atas KKN semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti untuk yang di atas KKN itu lanjut ke materi atau ada pengayaan? Kalau yang sudah KKN dan KKN itu ada pengayaan. Kira-kira kemarin ada yang di luar apa, di bawah KKN tidak? Itu ada satu. Memang spesial. Spesial. Memang spesial. Tidak bisa dipaksakan. Oh, kalau begitu. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Bu Heni ini, alhamdulillah ternyata tujuan pembelajarannya sudah tercapai, terlihat dari prosesnya dan dari hasil evaluasi kemarin karena saya juga melihat secara langsung waktu Bu Heni melakukan observasi. Selanjutnya, kan kemarin Bu Heni sudah melaksanakan tahapan observasi ini. Kira-kira apa hal baik yang terkait praktek pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Heni? Yang jelas sih dari itu hal baik yang sudah saya laksanakan, yang jelas awal kita merencanakan, merencanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, pokoknya menarik untuk siswanya. Kemudian sehingga anak-anak itu mudah untuk memahami, tertarik untuk mengetahui materi apa sih yang saya sampaikan pada hari itu. Sehingga pembelajarannya pun jadi pembelajaran yang bermakna. Itu yang penting. Kemudian setidaknya saat pembelajaran, semoga sih kedepannya saya harapkan sih tetap konsisten dengan apa yang sudah diobservasi. Observasinya juga saya bisa konsisten untuk kedepannya. Nah, saat pembelajaran di kelas, jadi bisa melakukan apa yang sudah dimunculkan saat observasi, maksudnya seperti itu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Bagus sekali tuh. Jadi hal baiknya dari praktek pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Bu Heni, Bu Heni sudah merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga memudahkan anak dalam memahami materi itu, sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan bermakna seperti apa yang sudah disampaikan sama Bu Heni. Dan juga Bu Heni menurut saya mampu mengendalikan emosi gitu dengan baik, begitu gitu. Nah, selanjutnya nih untuk pembelajaran yang dirasa kurang oleh Bu Heni tadi kan berkaitan yang sudah bagus. Kira-kira yang kurang dari pembelajaran kemarin menurut Bu Heni apa? Kalau dari saya di pembelajaran kemarin itu dalam pemetaan siswa, yang mana masing-masing kebutuhan belajar anak itu kan berbeda-beda. Nah, kita kesulitan memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut. Kemudian yang namanya anak itu punya karakteristik yang berbeda, yang beragam, berdiferensiasi. Mungkin itu yang perlu diperbaiki. Berarti di sini yang dirasa kurang adalah dalam hal pemetaan kebutuhan belajar anak ini. Sehingga Bu Heni merasa kurang maksimal dalam pembelajaran berdiferensiasi begitu. Tidak apa-apa, sama-sama belajar juga. Terus selanjutnya, namun saya lihat saat observasi ibu apa yang dilakukan sudah bagus kok Bu. Namun memang butuh latihan lagi, butuh pemetaan. Termasuk saya juga sedang belajar ke arah sana dulu, agar apa yang dirasa kurang maksimal sama Bu Heni bisa diperbaiki. Tadi kan terkait kekurangan yang perlu diperbaiki sama Bu Heni,
ini kan berkaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Mungkin Bu ini ada strategi khusus, misalnya rencana seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang, begitu. Atau mungkin pengembangannya seperti apa yang Bu ini harapkan dan kira-kira caranya seperti apa Bu ini? Kalau saya rencananya karena kita kan ada internet, jadi saya pengen berupaya untuk mencari praktik balik dari sumber contohnya dari internet. Kemudian karena kita juga ada KKB, nanti saya upayakan pengen lah sharing dengan guru-guru yang lain. Yang namanya kita kan punya masalah, kita ngobrol dari KKB tersebut. Ingin saya laksanakan. Berarti Bu ini rencananya akan mencari berbagai praktik baik itu, baik dari internet maupun langsung berbagi pengalaman dengan rekan guru yang sudah berpengalaman. Oh, kira-kira kalau dari internet Bu ini mengambil sumber dari platform mana? Kalau dari internet kan kemarin-kemarin kita disuruh untuk aktif loh Pak. Salah satu platform yaitu platform Merdeka Mengajar. Oh iya, PMM. Itu kan sekarang sudah lebih dari 38 topik gitu. Saya baru menyelesaikan beberapa topik gitu loh Pak. Nah di situ kan banyak video-video dari para ahlinya. Nah dari itu kan waktunya itu kan nggak dibatasi, sekian dan sekian, jadi di waktu sekian setelah pulang saya bisa melihat video yang dari platform tersebut. Saya bisa belajar dari mereka para ahlinya loh Pak. Itu kalau dari kita belajar dari situ Pak. Bagus sekali Bu ini, memang platform Merdeka Mengajar adalah suatu wadah berbagai praktik baik gitu ya, yang dari Kemendikbud. Nah tadi kan sudah Bu ini terkait sumber belajar dari internet. Kalau berbagi pengalaman secara langsung itu didapat dari mana? Tadi kayaknya Bu ini sudah menyinggung KKB gitu. Yang sudah berjalan selama ini kita sharing-sharing dengan rekan guru yang lain melalui kakak kita. Dalam kakak itu kan kita bisa cerita sharing dengan rekan guru yang lain, berbagi pengalaman, kita bisa mencari solusi, kemudian berbagi pengalaman praktek baiknya. Wah sangat menarik ini, bagus sekali Bu ini. Dari apa yang sudah Bu ini sampaikan itu sudah apa ya? Ya memang sudah direncanakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk meningkatkan area pengembangan yang ingin dicapai sama Bu ini. Terkait penggunaan PMM itu sangat menarik sekali ya. Terus di situ juga banyak perangkat pembelajaran seperti modul ajar, juga media pembelajaran yang inovatif. Tentunya juga ada praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi yang ingin dicari sama Bu ini juga. Selain itu juga di PMM selain waktunya fleksibel gitu, bisa menyesuaikan. Terus kita juga bisa belajar secara mandiri maupun juga berkolaborasi. Sehingga kita praktekkan lewat aksi nyata itu memang benar-benar apa ya, sudah kita kuasai. Kira-kira ini sudah berapa topik ini? Kalau untuk topik saya baru mampu 8. Dari 8 itu sudah dapat berapa sertifikat? Alhamdulillah sudah dapat 2 sertifikat. Semoga ke depan bisa nambah. Amin. Bagus sekali Bu, karena salah satu dari nilai seorang guru adalah reflektif gitu ya. Jadi mampu belajar secara mandiri. Nah kira-kira apa nih Bu ini dapat melaksanakannya, bisa melanjutkan? Tadi katanya sampai 32, Bu ini sudah 8. Kira-kira mau kapan nih? Saya sih pengennya sih cepat Pak, cuman kan terkendala karena saya ikut dulu kelas 6. Nah bulan-bulan ini kan bisa kita asas, pengolahan nilai, sehingga nanti lah kalau misalnya untuk asas pengolahan nilainya sudah selesai, baru rencananya saya ingin aktif menyelesaikan topiknya dan juga melakukan aksi nyatanya. Memang belajar mengajar kelas 6 tuntutannya lebih besar dibanding kelas-kelas yang lain itu.
Wajar saja. Nah sekarang kira-kira targetnya berapa lama rencananya? Paling cepat 3 bulan. 3 bulan. Ya, sekitar 3 atau 5 bulan lah Pak. 5 bulan. Tidak bisa diburu-buru Pak. Pelan-pelan aja. Mulai dari sekarang nih, semoga secara konsisten dapat dilaksanakan sehingga apa yang dipelajari dapat diimplementasikan baik untuk diri sendiri maupun sekolah. Tadi kan sudah disampaikan Ibu ini rencana dan targetnya. Kira-kira nih untuk membantu menjaga komitmen dalam mencapai area pengembangan yang ingin dicapai sama Bu Heni, siapa saja yang akan dilibatkan? Pertama ya kepala sekolah, itu pasti. Kemudian rekan-rekan guru, dimana kita juga saling berbagi, nanti kolaborasi gitu lah. Terus ya juga dengan anak-anak, karena area pengembangan saya kan akan saya lakukan akhir-akhirnya juga untuk anak juga, Saya juga banyak belajar dari Bu Heni ini. Tadi juga sudah saya sampaikan, guru harus praktis gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bu Heni, kira-kira apa yang perlu disampaikan lagi dari Bu Heni? Nanti maksudnya ya Pak, tinggal nanti saya kedepannya ingin belajar lagi, menambah pengalaman praktik baik lagi, memperbaiki kemarin apa yang sudah dilaksanakan, kurangnya di mana. Kemudian saya ingin menambah itu Pak. Apa yang sudah dilaksanakan sebisa mungkin diperbaiki dan ditingkatkan kembali itu Pak. Sangat bagus, berarti dari obrolan kita hari ini tujuannya secara globalnya Bu Heni sudah mendapatkan hasilnya. Sejauh ini ya sudah ya Pak. Berarti tadi sudah berkomitmen sekitar 3-5 bulan bisa belajar itu, nanti juga kita bersama-sama untuk saling berkolaborasi itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah. Semoga rangkaian supervisi ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya pribadi, namun juga dapat bermanfaat untuk Bu Heni yang berkaitan dengan area pengembangan kompetensi yang nantinya berimbas kepada kemampuan kita dalam upaya menumbuh murid, dalam upaya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Terus terima kasih atas kerjasamanya Bu Heni. Saya tidak bisa melaksanakan aksi nyata Mutu 2.3 ini tanpa bantuan Bu Heni. Itu terima kasih sekali saya ucapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Pak Doni. Saya tutup kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.